Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa salam olahraga. Nah, pemirsa senang sekali hari ini Lensa Sport TVRI Aceh kembali menyapa Anda di rumah. Seperti biasa kita akan membahas seputar informasi olahraga yang ada di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah olahraga tarung derajat dan juga olahraga Muay Thai, yang mana kedua olahraga ini saat ini sangat digemari oleh masyarakat, terutama bagi kaum muda. Nah, bagaimana aktivitas para atlet olahraga tarung derajat dan juga Muay Thai yang ada di Aceh? Ikuti terus setelah ini selama 30 menit ke depan bersama saya Titi Hardianti dalam Lensa Sport TVRI. Bela diri merupakan salah satu bentuk olahraga pertahanan diri yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Selain sebagai pertahanan diri, bela diri juga dipelajari sebagai pengolahan tubuh untuk menjaga kesehatan. Menguasai olahraga ini membuat kita siap dengan jurus pembelaan diri, baik secara fisik dan mental. Bela diri biasa dipersiapkan untuk serangan-serangan yang mengancam keselamatan diri. Ada berbagai jenis bela diri yang saat ini berkembang. Beberapa di antaranya sudah ada sejak dulu dan menjadi budaya turun-temurun. Salah satunya seperti olahraga tarung derajat. Tarung derajat adalah jenis olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Olahraga ini menekankan pada agresivitas gerakan menyerang, seperti teknik memukul dan menendang. Namun tidak terbatas dari teknik itu saja, seperti kuncian, bantingan, dan sapuan kaki juga termasuk dalam metode pelatihannya. Olahraga tarung derajat memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh, seperti dapat meningkatkan stamina, memperkuat otot tubuh, menghilangkan stres, dapat digunakan untuk melindungi diri, serta masih banyak manfaat lainnya. Sebelum berlatih olahraga tarung derajat perlu diawali dengan pemanasan dan pendinginan. Teknik gerakan yang dilatih pada tarung derajat diantaranya sikap dasar, teknik dasar tangan atau siaga di tempat, teknik dasar tangna atau siaga silang, teknik dasar gerakan kaki atau menendang, dan teknik gerak langkah dasar. Gerakan-gerakan pemanasan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja otot, mencegah cedera, dapat melakukan gerakan teknik dengan lebih baik, dan membuat para atlet siap latihan secara mental. Tarung derajat adalah seni bela diri yang diciptakan oleh Ahmad Rajat yang terkenal dengan sebutan AA Boxer. Olahraga ini diciptakan guna melindungi diri dari perbuatan yang tidak bermoral dan manusiawi, serta untuk merebut dan menegakkan kehormatan diri dan keluarga. Bela diri ini berhasil diciptakan berdasarkan pengalamannya bertarung di jalanan, tepatnya di kawasan Bandung. Olahraga ini sudah masuk dalam daftar cabang olahraga nasional
di mana dipertandingkan di kejuaraan nasional seperti PON Pekan Olahraga Nasional. Tarung derajat juga diperkenalkan di ajang tingkat Asia seperti SEA Games. Tarung derajat dideklarasikan di Bandung pada tanggal 18 Juli 1972 oleh Ahmad Derajat. Olahraga ini menekankan pada agresivitas gerakan menyerang seperti memukul dan menendang. Tarung derajat secara resmi diakui sebagai olahraga nasional dan digunakan sebagai latihan bela diri dasar oleh TNI Angkatan Darat Brigade Mobil Polri. Banyak teknik yang diajarkan pada bela diri tarung derajat. Salah satu yang menjadi andalan adalah 5 daya gerak moral seperti kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, keulatan pada sistem ketahanan, dan pertahanan diri yang agresif dan dinamis. Kesemuanya disinergikan melalui bentuk gerak pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan, kuncian, hindaran, dan gerakan anggota tubuh lainnya yang terpola pada teknik, taktik, dan strategi bertahan dan menyerang yang praktis dan efektif bagi suatu ilmu olahraga seni bela diri. Olahraga bela diri baik tarung derajat kini terus mengalami peningkatan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Aceh. Hal ini terlihat dari peningkatan dalam raihan prestasi dan pembinaan atlet dibanding di provinsi lainnya. Berbagai medali juga telah diraih, mulai dari level nasional hingga di level internasional. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik para atlet, ayo mari kita harus bersemangat ya. Bentar lagi kita akan melakukan persiapan untuk pora dan akan ke pora di Pidin ya. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Oke, tadi ini saya sudah lihat-lihat nih kegiatan para atlet tarung derajat yang ada di sini, dan sekarang saya mau bincang-bincang sama Bapak nih, boleh Pak? Iya ya, lanjut. Pertama terkait perkembangan untuk olahraga tarung derajat sendiri, khususnya di Kabupaten Biren, ini seperti apa sih Pak? Iya, alhamdulillah seperti yang kita lihat hari ini ya. Ini para atlet ya sangat semangat nih, terus berjuang nih, berlatih terus ini ya. Karena akan bentar lagi kita menghadapi Prapora dan juga akan Pora di 2022 di PD ya. Oke, dan mungkin terkait kebijakan ataupun program kedepannya untuk para atlet seperti apa ini Pak? Ya kita terus berusaha menggenjot terus ini ya untuk hasil yang lebih baik di Pora nanti. Dan mungkin ini terkait sarana prasarana untuk olahraga tarung derajat khususnya di Kabupaten Biren sendiri, ini apakah sudah memadai Pak?
Ya, alhamdulillah memang kita lagi lakukan terus pembenahan. Walaupun tidak sempurna sekali, ini udah mendekati sempurna ya. Iya, berarti mendekati sempurna walaupun belum sempurna. Belum sempurna sekali ya. Oke, dan untuk ketersediaan pelatihnya sendiri, ini apakah masih kurang atau seperti apa ini Pak? Kalau sampai hari ini kita mantap, alhamdulillah lengkap ya. Oke, ada berapa orang nih pelatih di sini Pak? Sekitar 9 orang. 9 orang ya? Iya. Oke, dan ini berarti dikategorikan cukup Cukup. orang, Ya. Pak ya? Iya. Dan mungkin untuk kendalanya sendiri yang selama ini dirasakan oleh para atlet tarung derajat ini apa aja nih Pak? Ya, sebenarnya kendala tidak ada kendala yang memadai. Cuma kita mungkin di anggaran saja nih. Ya, itu kendala dasar. Memang untuk semua kabupaten kota saya rasa itu jadi masalah. Dan untuk support dari KONI Aceh sendiri untuk para atlet tarung derajat di ini seperti apa Pak? Ya, kalau dari pusat saya rasa belum ya. Malah dari kita daerah nih yang terus bekerja nih. Jadi kita harapkan ke depan. Ya, kita harapkan ke depan lah ada kepedulian dari mereka lah ya. Ya, dan mungkin terakhir ini terkait minat masyarakat Birun khususnya terhadap ya tarung derajat ini seperti apa ini Pak? Oh ya, kalau Birun sangat dikenal memang ini dunia olahraga ya, apapun, apalagi bola kaki ya, itu paling disukai masyarakat kita. Juga tarung derajat, saya rasa masyarakat kita sangat mendukung sini. Artinya banyak ya masyarakat sini banyak menyukai dan juga Iya. olahraga tarung derajat ini. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Muflis atas informasinya dan juga semoga kita doakan olahraga tarung derajat ini akan semakin maju dan juga pemerintah terus mendukung ya, mensupport olahraga ini. Oke, Iya. terima kasih Pak Siap. atas waktunya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Setelah Konrad sendiri di dalam sebagai salah satu pencap dalam KONI Kabupaten Birun selalu membuahkan prestasi dan selalu hadir di Prapora dan Pora dan selalu mendapatkan medali. Untuk Kejurda sendiri saya karena memang baru event Kejurda tahun 2019 membawakan 1 emas dan 3 perunggu. Mudah-mudahan Prapora di bulan Desember nanti, 7 Desember, kami dapat meloloskan atlet kami lolos untuk ikut event Pora di tahun yang akan datang. Kalau atlet tersebar di 3 satlat, di Al-Muslim, di SMA 2, di GOR ini sendiri. Banyak yang terdata sekitar 50-an, namun yang kita bawa nanti masih 9 orang. Mungkin sebelum 2019, karena saya belum bergabung di sini, yang saya tahu kami baru di tingkat Kejurda tahun 2016. Itulah tadi 1 medali emas dan 3 perunggu. Harapannya tetap optimis, raih prestasi, karena olahraga itu sendiri ya sebenarnya adalah kebugaran dan kesehatan di samping sebagai hobi. Ya, selaku Ketua Umum Pencap Kodrat Birun, ya selalu ingin berprestasi atletnya. Mudah-mudahan dengan segala usaha, insya Allah hasilnya maksimal. Dalam pertandingan tarung derajat, terdapat beberapa ketentuan tentang kemenangan yang diperoleh petarung dalam garis besar. Di antaranya menang angka, menang karena lawan mengundurkan diri, menang karena wasit menghentikan pertarungan, menang karena lawan didiskualifikasi, dan menang karena roboh. Sistem penilaian tarung derajat memiliki beberapa ketentuan. Di antaranya serangan dengan menggunakan kaki ke arah muka atau kepala diberikan angka nilai 3. Serangan kaki ke arah badan diberikan nilai 2. Serangan dengan kaki hingga lawan roboh diberikan nilai 4. Penilaian yang diberikan untuk serangan dengan menggunakan tangan yang diarahkan ke kepala akan diberikan nilai 2. Serangan tangan ke arah badan akan diberikan nilai 1. Dan serangan dengan menggunakan tangan yang diarahkan pada lawan hingga roboh akan diberikan nilai 3.
Penilaian khusus akan diberikan pada agresivitas dan sportivitas yang tinggi. Ya pemirsa, saat ini di samping saya sudah ada para atlet tarung derajat dari Kabupaten Biren, dan saat ini kita akan langsung bincang-bincang dengan para atlet ini. Iya, Kak Firmon, Box. Iya, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat ya. Ini kita mau bincang-bincang nih seputar olahraga tarung derajat ini, dan mungkin soal teknik ya, soal teknik dalam latihan itu biasanya paling sulit itu teknik apa ini Pak? Ya kalau soal teknik bisa kita bilang hampir semua ya sulit, karena dia ini langsung mempal-mempal, mantul-mantul. Ya artinya semua teknik itu sulit, nggak ada yang mudah gitu. Iya, karena dia langsung kontak klan gitu. Dan untuk Kak Firmon sendiri ini sudah berapa lama sih menggeluti bidang tarung derajat ini? Kalau saya sendiri bisa dibilang dari 2009 di sini di Biren, 2009 dari Biren. Dan ini biasanya dalam pertandingan nih, poin terbanyak yang dinilai ini poin dalam hal apa nih? Kalau poin ya pasti tendangan di kepala, bagian badan ya atas sabuk ke atas, terus bawah itu pelanggaran. Ya Kak Firmon, ini kan olahraga tarung derajat ini merupakan salah satu olahraga yang cukup keras ya, apalagi bagi wanita. Nah apa nih yang membuat Kak Firmon tertarik untuk mengikuti olahraga tarung derajat ini Kak? Sebenarnya sebelum ini bela diri yang keras ya, bela diri bisa jadi bela diri terminal. Jadi kita hidup sekarang perempuan ini di area globalisasi, jadi butuh untuk memandu diri sendiri. Jadi nggak kemana-mana harus orang tua gitu. Jadi setidaknya kita bisa untuk memanage sendiri. Gitu. Dalam tarung derajat kalau perempuan disebut teteh, kalau laki-laki itu si akang. Gitu. Dan Kak Firmon sendiri biasanya gimana dalam pertandingan? Ya kalau dibilang namanya manusia grogi tetap grogi, tapi yang intinya yakin sama yakin maju bisa jadi gitu. Ya pastinya terus berlatih dan juga semangat ya untuk kemajuan olahraga kita di Kabupaten Biren dan juga Provinsi Aceh. Nah itu dia tadi pemirsa bincang-bincang singkat kita dengan para atlet dari Kabupaten Biren. Ya terima kasih Kak Firmon. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Kami selalu menghadirkan informasi terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu berimbang. Berbagai informasi disajikan secara apik dan menarik. Berita tersebut akan masih lewat Aceh Harian, Dirahai dan berita perangkat lainnya yang berhasil pada oleh redaksi dari Aceh. Berbagai peristiwa teraktual dan isu-isu terhangat seputar Aceh yang membahas politik, hukum dan kriminal, ekonomi, budaya, hingga wisata, serta informasi sepulau Sumatera. Kami kemas dalam Aceh Hari Ini. Kami hadir setiap hari hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Selain olahraga tarung derajat, olahraga lainnya yang juga termasuk dalam olahraga seni bela diri adalah Muay Thai. Muay Thai merupakan jenis olahraga bela diri yang sudah dikenal di seluruh dunia dan bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak peminatnya. Olahraga Muay Thai adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Thailand yang mengandalkan tendangan lutut, siku, serta pukulan yang kuat dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan.
Adapun olahraga Muay Thai sejarah singkatnya dimulai pada abad ke-12 Masehi di Kerajaan Thai, di mana pada kerajaan tersebut terjadi peperangan dan kekurangan senjata. Hingga pada akhirnya, para prajurit kerajaan Thai memutuskan untuk mempelajari bela diri yang awalnya bernama Muay Boran dan sekarang berubah menjadi Muay Thai. Seiring berjalannya waktu, olahraga Muay Thai mengalami perubahan dari yang awalnya digunakan dalam peperangan dan identik dengan kekerasan, sekarang menjadi media hiburan dan olahraga. Olahraga Muay Thai menggabungkan teknik bela diri dan latihan otot. Beberapa teknik yang dimiliki oleh Muay Thai yaitu teknik memukul, teknik memiting, teknik menendang, teknik mendengkul, teknik menyikut, teknik dorongan kaki, dan teknik blok. Muay Thai adalah jenis olahraga yang keras. Hal ini berbeda dengan olahraga tarung derajat dan jenis olahraga bela diri lainnya yang memiliki batasan tubuh yang boleh disasar atau dipukul. Sehingga olahraga ini menjadi unsur penting bagi petarung atlet MMA. Hal ini didasari pada MMA terdapat kombinasi antara pukulan, tendangan, kuncian, selain itu juga serangan sikut dan lutut. Dalam hal ini, Muay Thai telah mencakup hal-hal yang diperlukan dalam MMA, sehingga atlet MMA yang mendalami Muay Thai dianggap paling baik apabila dibandingkan dengan jenis bela diri lainnya. Sebelum memulai olahraga Muay Thai, terlebih dahulu harus melakukan pemanasan seperti stretching, jogging, skipping, shadow boxing, serta backwork, sehingga para atlet memiliki stamina yang cukup sebelum memulai olahraga ini. Adapun dalam pertandingan Muay Thai, teknik-teknik yang terbaik untuk memenangkan pertandingan diantaranya menjatuhkan lawan ke kanvas dengan pukulan hingga kesadaran terganggu dan mendapatkan hitungan. Mengganggu keseimbangan lawan dengan pukulan, bantingan, kemudian diikuti dengan serangan. Menghilangkan keseimbangan lawan hingga jatuh, membanting lawan ke kanvas, dan melakukan serangan hingga lawan membatalkan badan dari penyerang. Kita di Muay Thai ini ya berarti harus mengikuti teknik tersendiri ya, yang itu lebih kepada elbow atau siku atau lutut knee. Begitu kira-kira, mungkin itu yang sedikit membedakan dengan bela diri lain. Kendala yang dialami sebenarnya mungkin fasilitas yang masih kurang mungkin ya, karena kalau Muay Thai sendiri itu membutuhkan ring tinju ya kan, pertandingannya itu sama dengan tinju, kita membutuhkan ring yang dimana kalau dengan adanya ring tersebut anak-anak bisa memaksimalkan kemampuan mereka, sementara kita belum punya dan masih latihan di tempat seperti ini. Alhamdulillah kita sudah beberapa mendapatkan prestasi, juara 3 Prapon Remaja, kemudian juara 3 Piala Presiden, kemudian juara 2 tingkat Porwil, dan baru-baru ini salah satu atlet kita baru pulang dari PON, walau memang tidak meraih prestasi yang maksimal, tapi setidaknya kita sudah mempersembahkan atlet kita di tingkat PON. Harapan kami sebenarnya dari KONI BIREN juga sudah banyak membantu ya. Cuman kalau mungkin untuk berharap banyak juga kita KONI BIREN juga menaungi sangat banyak cabang ya. Dan untuk sekarang juga sebenarnya bisa dibilang alhamdulillah juga sudah banyak dibantu sih, walaupun belum begitu maksimal ya, kami bisa mengerti. Yukai, salah satu atlet Muay Thai asal Kabupaten Biren. Dirinya telah mendapatkan berbagai prestasi dalam bidang olahraga ini, mulai dari ajang Prapora, Pora, Porwil, hingga PON Papua 2021. Dirinya selalu mengikuti latihan setiap harinya untuk mengasah kemampuan agar mampu bersaing di berbagai ajang ke depan.
prestasi sejauh ini raih juara di Prapora, Pora juara 2, dan kalau nasional Porwil kemarin juara 2. Terus terakhir baru ikut PON Papua 2021. Yang pastinya kalau latihan di sini Kak setiap hari, Senin sampai Minggu lah. Minggu sore itu udah nggak latihan, tapi kok Minggu pagi latihan. Kalau insya Allah kendala nggak ada sih, karena kami semua tidur di mes, udah difasilitasi semuanya. Jadi untuk kendala nggak ada. Harapannya ke depan semoga Muay Thai Indonesia makin maju, dan khususnya buat Muay Thai Kabupaten Biren semakin sukses, semakin maju dan juara selalu. Olahraga bela diri Muay Thai saat ini cukup digemari oleh masyarakat, terutama bagi kaum muda. Ini terlihat dari banyaknya kaum muda, bahkan anak-anak yang juga ikut menggeluti bidang ini. Selain itu, sudah tersedianya pusat-pusat latihan di setiap daerah, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengikuti latihan, serta dapat mengikuti perlombaan di berbagai ajang, baik nasional maupun internasional. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana aktivitas para atlet tarung derajat dan juga Muay Thai. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk menggeluti kedua bidang ini? Karena olahraga ini sangat bagus untuk membentuk stamina tubuh dan juga kekuatan tubuh. Nah, semoga tayangan tadi dapat memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi Anda di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.